Madura Podcast episode ini didukung oleh Extend Indonesia, Friday Killer, Mandala Wisata Tour dan Transport, Sahabat AMB Foundation, Perumahan Darus Sakinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Syahid Mujtahidi, tentunya dalam program Madura Podcast. Podcast kali ini bersama dengan palang pintu baru dari Madura United. Madura United punya palang pintu baru, bukan hanya cuma satu. Tentu penasaran kan siapa saja? Ini dia CV narasumber kali ini. Miswar Saputra, palang pintu anyar Madura United yang memiliki capaian luar biasa bersama klub-klub sebelumnya seperti Persebaya Surabaya, PSM Makassar hingga PSS Sleman. Pemain kelahiran 19 April 1996 itu sudah mencatatkan 23 clean sheet di Liga 1. Catatan unik lainnya, Miswar dari begitu seringnya menjadi pilihan utama, dia sudah menyisakan 2 laga untuk mencapai laga ke-100 di Liga 1. Ya, betul. Narasumber kita kali ini adalah Mas Miswar. Ini mau manggil Mas atau apa ini? Ada panggilan khusus yang enak? Mas boleh. Ya, Mas Miswar. Saya langsung saja ini mau nembak ini. Mas Miswar sebelum gabung sama Madura United, banyak klub lain nggak yang mendekati ingin jasa Mas Miswar? Ada beberapa tim yang hubungin saya, termasuk Madura juga, cuma yang paling intens komunikasi ya sama Madura. Ada berapa tim Liga 1 yang menghubungi? Liga 1 kemarin sekitar 4 tim. 4 tim yang termasuk termasuk tim yang dulu yang bela. Berarti salah satu timnya ingin memulangkan Mas Miswar juga ya. Iya. Ternyata Mas Miswar sebenarnya ada beberapa tim, tapi akhirnya memilih Madura United. Ada tim yang baru promosi nggak? Ada tim promosi yang mau juga. Ini mau buka identitas atau enggak ini? Nggak usah ini. Jangan ya. Akhirnya memilih Madura United. Kenapa? Ya mungkin ya saya lihat dari Madura ya komunikasinya lebih jelas, saya sudah bicara sama keluarga juga, dimana saya minta izin ya, kata keluarga ya nggak apa-apa kalau misalnya ke Madura ya udah saya kasih kabar lagi. Nah, kemanapun saya melangkah sekarang berkarir, kalau misalnya orang tua yang paling utama itu ibu bilang iya ya udah saya pergi. Kalau misalnya walaupun ya saya nggak tahu tim besar atau kecil, kalau misalnya ibu bilang nggak boleh ya saya nggak boleh. Oh, berarti Mas Miswar ini juga langkah dan tim yang dipilih itu juga berdasarkan restu sosok ibu. Sebelum nanya kenapa, nggak nanya Mas Miswar kenapa mengiyakan ibu itu mengiyakan untuk gabung Madura United? Saya nggak tahu ya, mungkin kalau misalnya manusia itu ya kalau misalnya sama anak itu yang keramat itu kita kan dengan doa ibu yang kaki anak bisa melangkah, kita meraja sampai kita berdiri ambil lari. Sekarang ya kemanapun saya pergi saya ya minta sama ibu, apapun ibu bilang saya bilang iya, saya pergi, kalau enggak ya saya stay. Termasuk yang Madura United, Madura United. Iya, ternyata ini pelajaran yang penting sahabat Hafiz, bahwa sosok ibu itu keramat. Ini yang harus dicontoh dari Mas Miswar dan tidak pernah menyepelekan apa yang diinginkan ibu juga ya. Iya betul. Selama berkarir ini dan juga berlabuh hingga ke Madura United, apa target yang diusung oleh Mas Miswar di Madura United? Kalau target sih saya pengen bawa Madura mungkin dengan saya usaha terus, kerja terus ya di jalur prestasi. Mungkin saya target bisa Madura bisa di peringkat atas dulu. Tapi kalau peringkat atas mungkin kita bisa bersaing untuk juara. Oh berarti tidak muluk-muluk dulu nih, kita harus juara, tapi tiba-tiba ada di papan tengah gitu. Yang penting kita berusaha untuk ke papan atas dulu. Kalau udah bersaing, berarti tipikal Mas Miswar ini ingin ngasih kejutan. Nggak perlu dikasih tahu ke publik bahwa kita ingin bawa juara, tapi tiba-tiba mau juara. Semua orang pengen. Punya target individu kan?
Itu kan target tim juara, target individu nggak? Target individu ya kalau dapat kesempatan main ya bisa kembali ke timnas begitu ya. Pengen kembali ke timnas. Iya. Semua pemain pengen main di timnas. Ini yang ingin saya tanyakan. Sebagai pribadi Mas Miswar, kenapa sih sebenarnya menurut Mas Miswar itu pemain ingin main di timnas? Kalau untuk saya sendiri sih ya membela timnas itu suatu kebanggaan. Suatu kebanggaan. Apalagi saya pergi dari ujung barat, kalau misalnya dapat kesempatan itu ya saya bisa bangkitin semangat ya anak-anak yang ada di pelosok sana juga. Oh iya, jadinya bisa menjadi inspirator bagi talenta muda yang di sana. Ternyata di daerahnya Mas Miswar, yang katanya Mas Miswar itu kategori pelosok, mereka bisa jadi pemain timnas. Itu yang penting, bahwa ternyata kita tidak boleh minder sahabat Hafiz, bahwa kita harus terus menatap ke depan dan meraih cita-cita. Iya. Punya target catatan setiap musimnya nggak? Saya pengen clean sheet sekian gitu. Kalau pemain yang lain kan pastinya saya pengen cetak sumbang asis berapa, saya pengen cetak gol berapa. Kalau kiper kan pengen clean sheet berapa nih? Kira-kira rencananya pengennya? Saya kalau target sih bukan kalau clean sheet ya pengen sih. Tapi ya nggak tahu, saya punya target, saya pengen cetak gol sebagai kiper. Pengen cetak gol. ini menarik. Ya keinginan aneh sekali. Tidak tahu nanti bagaimana kalau ada kesempatan ya. Pengen cetak gol. Enggak. Ini kan kiper kan sebenarnya tugasnya memang agar tidak kebobolan. Ini kenapa? Kok bisa ini yang cetak gol? Sekarang itu kiper modern ya kita nggak tahu. Kalau misalnya situasi draw bisa kita lihat macam Liverpool. Dia berani maju, dia dapat heading bagus, cetak gol, kemenangan luar biasa. Iya. Berarti ternyata Mas Miswar ini targetnya bukan cuma ingin clean sheet. Clean sheet biasa jadi kiper. Pengen cetak gol. Iya. Semoga saja terwujud ya. Tapi berarti itu udah di situasi sulit kan? Bukan berarti setiap tendangan pojok atau tendangan bebas langsung mau maju ke depan. Kita harus cari momen yang bagus. Cari momen yang bagus, dan dalam kondisi Madura mungkin harus menang atau ini butuh kemenangan atau apa, butuh poin. Nah, itu yang penting. Dan ini bukan hanya keinginan Mas Miswar. Contoh-contoh kiper-kiper banyak, terutama di luar udah banyak yang melakukan kayak gini, udah banyak. Setelah ini sahabat KM Hafiz, kita akan sedikit mengulik soal perjalanan Mas Miswar dari kecil secara singkat tapi juga detail, biar sahabat KM Hafiz juga bisa terinspirasi dan sedikit juga main game dengan Mas Miswar, tentu setelah pesan-pesan berikut ini. Extend Indonesia merupakan perusahaan aparel yang identik dengan olahraga. Perusahaan ini berbasis di Bogor dan diresmikan pada tanggal 10 Oktober 2020. Extend Indonesia memproduksi customized sport products and lifestyle, mulai dari bahan baku hingga produk siap pakai. Mandala Wisata Tour dan Transport merupakan usaha yang berbadan hukum PT Mandala Wisata Ranggajaya. Usaha ini bergerak di bisnis jasa transportasi, tiketing, tour, dan pariwisata. Yang berminat bisa langsung ke kantor Mandala di Desa Pademawu Barat, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan. Bersama Mandala, perjalanan menyenangkan, pelayanan memuaskan. AMP Foundation merupakan lembaga yang bergerak di bidang keagamaan, sosial, pendidikan, hingga pembangunan. Lembaga ini didirikan oleh Aliadi Mustafa pada tahun 2015, yang sekarang sedang menjadi Ketua Komisi B DPRD Jawa Timur. Perumahan Darus Sakinah
merupakan usaha properti yang berlokasi di Jalan Raya Pamekasan Sumeneb. Lokasinya sangat strategis, dekat dengan jantung kota Pamekasan. Hunian eksklusif ini sangat modern dan harmoni. Harga di perumahan tersebut mulai dari 397 juta rupiah hingga 1,8 miliar. Perumahan Darussakinah eksklusif, modern, dan harmoni. Extend Indonesia merupakan perusahaan aparel yang identik dengan olahraga. Perusahaan ini berbasis di Bogor dan diresmikan pada tanggal 10 Oktober 2020. Extend Indonesia memproduksi customized sport products and lifestyle, mulai dari bahan baku hingga produk siap pakai. Oke, sahabat King Hafiz, tentu tetap bersama saya Syahid dan juga Mas Miswar. Mas, ngomong-ngomong ini memulai karir atau suka sepak bola itu sejak usia berapa ini? Saya kalau suka main bola itu dari SD, cuma baru pakai sepatu ya di kelas 3 SMP. Kelas 3 SMP baru main pakai sepatu. Waktu SD ini main gimana ini pakai sepatu? Pakai kaki. Pakai kaki. Oh, tanpa alas kaki itu ya. Berarti pernah merasakan main juga dengan gawang batu atau sandal? Pasti. Sama batok kelapa juga. Batok kelapa. Oh iya. Bermain dengan teman sebaya di rumah. Berarti berawal dari bermain tanpa alas kaki bisa menjadi pemain sepak bola profesional. Nah, ini kenapa sampai butuh waktu yang lama untuk main sampai, karena sukanya kan sejak SD. Kenapa harus kelas 3 SMP nih untuk bisa pakai sepatu sepak bola ini? Karena saya dulu itu jarang minta ke orang tua harus beli sepatu. Saya baru dapat sepatu itu karena kakak laki-laki saya main bola dulu. Saya pakai punya dia walaupun ya ukurannya agak kecil. Ya saya coba terus sampai akhirnya saya dikasih sepatu bagus satu sama kakak laki-laki. Ya saya pakai dengan sepatu itu saya latihan. Oh, berarti tidak merengek-rengek minta ke orang tua ya. Kenapa? Kan anak sekarang kan gampang. Mak, saya nggak mau sekolah kalau nggak dibelikan sepeda motor. Saya nggak mau ini. Gampang kan anak sekarang. Kenapa Mas Miswar kok memilih tidak kayak gitu? Balik lagi ya, kalau misalnya latar belakang keluarga kita itu punya, misalnya untuk kita coba untuk minta dibeli, tapi kan nggak semua keluarga itu sama. Kadang kita sebagai anak ya kita harus melihat orang tua juga. Mereka untuk beli ini aja mampu nggak, atau misalnya harus simpang beberapa hari baru kebeli. Makanya dari dulu saya tidak mau minta yang aneh-aneh. Kalau misalnya selama saya masih bisa bermain dengan hal yang bisa saya ciptain sendiri, ya saya jalani. Oh iya. Terus berarti baru masuk SSB atau serius ini di kelas 3 SMP? Kelas 3 SMP. Kelas 3 SMP, tapi sekarang bisa menjadi pesepak bola profesional dan membela tim-tim besar juga, seperti kayak pernah Persebaya, jangan segala macam. Ini sebenarnya kuncinya gimana nih? Kan orang kan bilang banyak orang yang sudah dari SD tapi tidak bisa jadi pemain sepak bola profesional. Mas Miswar kelas 3 SMP baru mulai serius pakai sepatu tapi bisa. Kenapa? Gimana ini kuncinya? Kalau menurut saya sih yang penting ya kita konsisten dengan tujuan yang kita mencapai sih. Terus balik lagi pasti dengan doa orang tua kita bisa berjalan itu semua. Kalau misalnya kita usaha aja dengan keinginan yang kita capai, tanpa restu orang tua dan orang tua, kita nggak mungkin gitu juga. Berarti usaha kita bisa nothing kalau itu tanpa restu orang tua. Ini luar biasa sekali ternyata sahabat King Hafiz. Bahwa Mas Miswar ini bukan hanya fokus soal bagaimana berjuang bisa menjadi pesepak bola profesional, tapi juga ada doa orang tua. Ini jimat tersendiri ya. Jimat tersendiri bagi Mas Miswar. Sebelum ke game yang terakhir juga, ini Mas Miswar ini pilih posisi penjaga gawang memang sejak kecil atau seiring berjalannya waktu ini sebenarnya? Nah, kalau untuk posisi penjaga gawang ini posisi yang paling terakhir yang paling terakhir. Berarti sebelumnya pernah posisi-posisi lain. Posisi apa aja sebenarnya? Saya dulu sempat lama di posisi di stopper. Stopper pernah. Saya bek kanan, ke gelandang, sampai striker, sampai sayap. Saya udah main sampai akhirnya baru saya beli kiper. Dari situ saya mulai konsisten di situ. Kiper itu sejak kapan, ingat nggak? Sejak pas mau masuk SMA kayaknya. Oh, ternyata selepas SMA Mas Miswar itu baru memilih untuk jadi kiper.
Tapi menjadi kiper tentu perjuangannya juga sudah lama sejak SMA hingga sampai sekarang. Nah itu pilihan. Kalau sekarang seandainya tiba-tiba kekurangan stok pemain nih, stok kiper banyak, terus stok pemain sedikit, mau main nggak? Walaupun bukan posisi kiper. Mau sih, kalau misalnya pelatih bilang suruh main ya saya siap ya. Berarti saya cari fisik lebih untuk di posisi yang akan mainin sama. Kalau yang paling favorit selain kiper mau di posisi apa ini? Gelandang bertahan. Oh iya. Berarti ini akan jadi saingannya Liu Jun juga, Zulfiandi juga. Ya. Ya, Sobat Ngafis, sebelum ditutup, saya mau memberikan pertanyaan singkat, 2 pilihan, tapi langsung dijawab dan alasannya. Siap. Ya, bagi Mas Miswar ini lebih sakit dibobol cetak gol itu via tendangan salto atau tendangan spektakuler dari luar kotak penalti. Lebih sakit mana? Dari luar kotak. Kenapa? Kenapa bukan tendangan sepeda terbalik katanya? Kenapa di luar kotak penalti? Kalau misalnya volley di area dekat ya itu kita nggak bisa, pasti agak susah, pasti bola lebih kencang. Tapi kalau masuk dari luar kotak penalti itu jarak yang jauh tuh sakit banget. Iya. Terus yang kedua, Mas Miswar bilang katanya tadi pengen cetak gol. Saya mau ngasih pilihan. Mau cetak gol via heading atau ada kesempatan dari bola mati. Dalam bola mati dalam artian Mas Miswar jadi eksekutor, bisa penalti atau free kick. Pilih mana itu? Free kick sih. Free kick ya. Kenapa? Saya pas di kampung ya banyak belajar untuk free kick sih. Banyak belajar untuk free kick. Iya. Berarti ini Coach Fabio, Mas Miswar ini sebenarnya punya bakat terpendam. Dia bisa tendangan free kick, siapa tahu bisa dicoba. Iya. Terus kalau disuruh milih lagi, pilih membawa Madura United juara turnamen pramusim atau berada di posisi pertama tapi hanya di paruh musim. Susah ya. Harus pilih tapi. Lebih baik pilih Madura United juara turnamen pramusim atau hanya posisi pertama tapi paruh musim, bukan juara liganya, paruh musim. Saya sih lebih juara pramusim ya. Kenapa? Misalnya untuk di liga itu cuma separuh ya, itu tidak seru ya. Tidak seru, belum ada euforianya. Kalau misalnya juara di pramusim setidaknya kita bawa piala, tapi kalau misalnya di liga kan lebih bergengsi, kan lebih sejarahnya tuh diingat banget sama liga. Kalau separuh musim kan kita nggak bikin apa-apa, sama aja nggak ada hasil. Iya. Kita ke pramusim yang ada hasil. Jadinya setidaknya kita bawa pulang piala musim ini. Iya. Kalau disuruh milih, lebih baik juara atau membawa Madura United AFC? Saya Juara. Oke, saya Fit. Juara. AFC udah pasti. Sebenarnya saya mau ngecoh. Tapi Mas Miswar tidak terkecoh. Ya. Sebelum ditutup, saya mau Mas Miswar itu mendeskripsikan sosok ibu dari Mas Miswar itu seperti apa. Sosok ibu seperti apa? Sosok ibu bagi saya itu ya perempuan yang luar biasa, pahlawan dalam hidup saya juga. Gimana? Pokoknya kalau bicara ibu tuh nggak ada alasan sih, kan ya kita mencari alasan apapun untuk mengutarakan ibu itu tidak ada nilai. Kan dinilaikan pakai uang, nggak ada rupiah. Pokoknya ya ibu bagi saya adalah segalanya. No reason for mother and mother is everything. Iya, itu kata kunci yang terbaik dari Miswar Saputra, dan terima kasih telah meluangkan waktu untuk ngobrol dengan kami dan berbagi dengan sahabat Ngafis. Ya, sahabat Ngafis, saya Syahid dan ini Mas Miswar. Undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.